Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 tentang kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan profesional guru, kebijakan inovasi, dan mutu sekolah dasar. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Seli Rahmawati dengan nomor absen 5 dengan NIM 2000625. Ada Lutfi Muhammad Rizky dengan nomor absen 10 dengan NIM 2001235. Ada Teguh Ari Prasetya dengan nomor absen 34 dengan NIM 2006185. Baik, sebelumnya kelompok kami akan membahas mengenai pengertian pemimpin, kepemimpinan, dan kepemimpinan transformasional, peran kepala sekolah, dan kinerja guru. Nah, di sini ada pembahasan pertama mengenai pemimpin, kepemimpinan, dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan dipandang sebagai inti dari manajemen dan perilaku kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Inti kepemimpinan adalah perbuatan keputusan termasuk keputusan atau tidak memutuskan. Nah, di sini ada pengertian menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Denim dan Suparno pada tahun 2009 mengemukakan bahwa pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin dan menjalankan kepemimpinan. Dia berkemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Pemimpin adalah seorang yang aktif, membuat rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Ada berbagai macam definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Yang kedua ada Tyler Draft pada tahun 2009. Beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah the ability to influence the activities of others through the process of communication toward the attainment of goal. Pengertian ini mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas orang lain melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan. Pengertian ini mendefinisikan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas orang lain melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan. Yang selanjutnya ada pengertian kepemimpinan menurut Bas dalam Usman 2010. Beliau mengemukakan I mean influencing other action in achieving desirable aids. Beliau mengartikan kepemimpinan dengan bagaimana mempengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Definisi ini mengandung 3 hal penting, yaitu yang pertama mempengaruhi, yang kedua tindakan orang lain, dan yang ketiga tujuan akhir. Yang selanjutnya ada menurut Tati Rosmiati dan Ahmad Kurniadi pada tahun 2009. Beliau mengemukakan pengertian umum kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seorang atau dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada sumber kepemimpinan transformasional adalah nilai-nilai personal dan keyakinan terhadap pemimpin. Dengan mengekspresikan standar personal, pemimpin transformasional bisa menghasilkan performansi yang lebih tinggi terhadap bawahan. Nah, melalui kepemimpinan transformasional, anggota organisasi bisa lebih percaya, mengakui, menghargai, dan loyal terhadap pemimpin serta memiliki motivasi yang tinggi. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional mencakup upaya perubahan terhadap bawahan atau pegawai
untuk berbuat lebih positif atau lebih baik dari apa yang biasa dikerjakan yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Untuk itu, pemimpin transformasional tidak hanya memiliki visi tetapi memiliki kemampuan untuk membuat bawahan menerima visi dan meningkatkan komitmen untuk merealisasi visi yang ada. Pemimpin transformasional membentuk perilaku anggota sesuai dengan keyakinan, prinsip, dan nilai organisasi serta membawa perubahan yang permanen. Baik, selanjutnya ada kepala sekolah. Pendidikan nasional di Indonesia memperoleh perhatian utama dari bangsa Indonesia. Pendidikan dipandang sebagai alat utama pembagian sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti diungkapkan Supriyadi Mulyasa, bahwa erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan seperti disiplin, iklim budaya sekolah, dan menurun perilaku nakal anak didik. Pada itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan penyalahgunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Apa yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleks tuntutan sebagai tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Wajo Sumizo tahun 1995-81 mengungkapkan bahwa kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik, pusat, dan irama suatu sekolah. Mulyasa tahun 2009 mengacu pada ketetapan Mendiknas tentang peran sekolah, kepala sekolah, ia pun mengembangkan sebuah paradigma baru tentang peran kepala sekolah yang disingkatnya dengan Slim. Kepala sekolah harus berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Baik, yang pertama ada kepala sekolah sebagai edukator. Dalam melaksanakan fungsi sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependudukan di sekolah, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga pendidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta penyalahgunaan seluruh sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan secara program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik. Yang keempat ada kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisor merupakan suatu proses yang dirancang oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua murid. Yang kelima ada kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasi tugas. Yang keenam
kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran fungsi sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi untuk menjalin hubungan yang humoris dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketujuh, ada kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja disiplin, dorongan penghargaan secara efektif, penyediaan berbagai sumber pembelajaran melalui pembangunan pusat sumber belajar. Mungkin sekian, saya kembalikan. Pembahasan selanjutnya mengenai kinerja guru. Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam proses perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru ini dimaksudkan adalah dengan cara kerja guru yang terefleksi secara sadar dan sistematis dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar yang intensitasnya dilandasi oleh motivasi kerja, kompetisi, manajemen sekolah, dan pendidikan atau pelatihan guru dalam proses mencapai prestasi kerja yang tinggi. Menurut Jones and Lord, Mikkelsen 3031. Ini mengartikan konsep kinerja guru sebagai suatu proses pengembangan kerja guru. Ia mengatakan perkembangan kinerja guru merupakan bagian ideal dari suatu proses manajemen kerja yang dilandaskan sebagai berikut. The development teacher performance, ideally as a part of continuous process of performance management, need to be tackled at both the school and individual level, to avoid having to take action to deal with teachers and who are not up to standard through capability procedures. The aim should be positive about minimizing underperformance. It would be nice to think that all teachers are sufficiently professional and reflective about practice. The majorities are and have strived to become outstanding practitioners because of their willingness and ability to reflect critically on their practice and make the necessary improvement. Pandangan ini dapat diartikan bahwa perkembangan kinerja guru secara ideal adalah suatu proses berkelanjutan dalam manajemen agar dapat mengkontrol tingkat manajemen sekolah dan individu. Tujuan positif yang hendak dicapai adalah meminimalisir kinerja guru yang rendah. Artinya, menghindari pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan prosedur standar. Hal ini akan menjadi pemikiran yang baik bahwa semua guru adalah cukup profesional dan mampu merefleksikan tentang hal-hal praktis. Kerja keras untuk memahami hal-hal praktis adalah suatu kemauan dan kemampuan merefleksikan secara kritis sehingga ada perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kinerja guru yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah. Guru menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa, karena guru sangat berperan dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Maka dari itu, seorang guru dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi dasar dalam proses belajar mengajar. Kinerja guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka, baik dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru. Hal ini berarti guru harus mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan sebaik-baiknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.